Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawatullah wa malaikatih wa anbiya'i wa rasulih wa jami' khalqih ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alaihi wa alaihimussalam wa rahmatullah wa barakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pecinta umatnya Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Muhammad SAW dimanapun berada saat ini. Allah mengumpulkan umatnya Nabi Muhammad dari seluruh penjuru dunia. Saat ini mereka bersiap-siap untuk menjalankan perintah rukun Islam yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah SAW sejak Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengundang umat manusia dari seluruh penjuru dunia untuk mendatangi kiblatnya umat manusia, rumahnya Allah, Ka'bah Baitullah. Alhamdulillah, dari Indonesia, dari seluruh penjuru dunia saat ini sudah bersiap-siap, bahkan sudah ada yang tinggal di Mekah, di Madinah, dan mereka bersiap untuk sama-sama menyatakan keimanannya, ketaatannya kepada Rabbul Alamin. Acara ini sebetulnya kita ingin mengingatkan kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad yang ada di Indonesia, bahwa kita disatukan oleh Allah di satu kiblat yang sama. Kita dirawat oleh Allah, terus menerus dijaga oleh Allah dalam segala macam kehidupan. Dan Allah memberikan nikmat khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad. Al-Quran meriwayatkan Allah bersumpah sebagaimana para ulama memahaminya 10 hari di bulan Zulhijjah. Kita besok insya Allah umat Indonesia akan memasuki 10 hari di bulan Zulhijjah. Itu hari yang luar biasa untuk umat manusia. 10 hari itu kita dianjurkan untuk berpuasa oleh Nabi Muhammad. Kita dianjurkan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Kita dianjurkan untuk banyak berzikir mengingat kepada Allah. Kita dianjurkan untuk bersedekah. Yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk diberi rizki oleh Allah dan untuk menjalankan rukun Islam sudah datang berbondong-bondong ke Baitullah. Mereka sudah siap-siap. Kita yang jauh diberi kenikmatan oleh Allah juga untuk sama-sama menyiapkan diri kita. Ibadah ini adalah menyatakan kesatuan umatnya Nabi Muhammad, kesatuan umat manusia. Dari seluruh penjuru dunia, mereka tanpa mengenal satu dengan yang lainnya. Mereka datang menuju memenuhi panggilan sejak disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk sama-sama melepaskan apapun yang dimilikinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya, semuanya. Bahkan harta yang disayanginya, yang dikumpulkannya, mereka lepaskan untuk menuju ke rumahnya Allah. Semuanya menyatu di situ untuk menyatakan ketakwaannya, keimanannya. Dan ini semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk umat manusia memperbaiki dirinya. Ini supaya kita pahami. Sehingga orang-orang yang jauh, yang saat ini belum ditakdirkan oleh Allah untuk mendatangi Baitullah, kita setiap hari sudah dilatih oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah untuk menuju ke Baitullah. Menghadapkan 5 kali dalam sehari kita dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah untuk sholat berjamaah menghadap kepada Allah. Waktunya ditentukan oleh Allah. Dan terbaiknya waktu untuk orang beribadah kepada Allah. Dan saat ini, besok kita akan masuki bulan Zulhijjah. 10 hari di bulan Zulhijjah yang khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, kita pegang yang teguh. Kita rawat. Kita manfaatkan 10 hari itu. Jangan sampai lepas 10 hari ini dengan sia-sia. Orang yang biasa melakukan hal-hal yang mubazir supaya berhenti. Kita manfaatkan waktu itu, 10 hari itu.
untuk benar-benar mendekat kepada Allah. Meminta kepada Allah. Minta supaya kita dirawat oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Sampai kita walaupun kalau ada yang belum ditakdirkan oleh Allah untuk mendatangi Baitullah, tapi kita sudah pasang niat kita. Ya Allah, niat mulai sekarang. Saya insya Allah dengan izin Allah, dengan rezeki yang Allah berikan, saya akan berniat untuk mendatangi rumah Allah. Akan mendatangi Baitullah. Untuk menjalankan rukun Islam. Insya Allah, kalau kita sudah niat kita akan diterima oleh Allah. Walaupun kita belum memiliki harta, belum mendapatkan rezeki, tapi niat itu akan diterima oleh Allah. Sehingga kita nantinya akan digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang menjalankan ibadah haji. Nah, ini pentingnya supaya kita jangan lengah. Jangan seolah-olah kita cuma mengantar orang-orang yang berhaji, tapi kita tidak ingin berniat, tidak minta kepada Allah. Walaupun kita belum dapat apa-apa, tapi niat kita itu akan diterima oleh Allah. Insya Allah waktu niat, kita sudah masuk golongan orang-orang yang berhaji. Nah kemudian 10 hari itu kita manfaatkan. Yang sungguh-sungguh. Ya, kalau orang yang biasanya salat sunnahnya, ikut rawatib yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ditambah. Orang yang sholat tahajudnya, biasanya belum 11, kita 11. Kalau perlu dilebihkan lagi. Orang yang diberi rezeki oleh Allah, walaupun seberapapun rezekinya, sebagian kita nikmat, kita sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kemudian, orang-orang yang paling penting, ini yang ingin saya sampaikan di sini, yang paling penting, yang paling utama, 10 hari ini, adalah menjaga rohani kita. Menjaga kalbu kita. Kita mengikuti orang-orang yang saat ini berada haji. Orang-orang yang menjalankan haji. Ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Yang utama adalah menjaga lisannya, menjaga kalbunya. Nah ini orang-orang yang walaupun belum haji, walaupun belum ditakdirkan haji, ataupun yang sudah pernah haji, kita perbaiki lagi. Batin ini kita perbaiki. Kita sadari bahwa Allah yang berkehendak untuk menyamakan semua umatnya Nabi Muhammad. Pakaiannya sama, batinnya harusnya sama. Kita saat ini terpecah-pecah seolah-olah ya, oleh negara-negara, oleh batasan-batasan, paspor dan sebagainya. Tetapi Allah mengilhamkan, Allah memberikan pandangan kepada umat manusia ini. Walaupun bergolongan-golongan, walaupun bersuku-suku, walaupun berbangsa-bangsa, semuanya disatukan oleh Allah, khususnya umatnya Nabi Muhammad, dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat yang utama untuk umatnya Nabi Muhammad. Ini yang harus kita jaga. Harus kita pegang yang teguh. Bahwa kita ini disatukan oleh Allah, kiblatnya sama, kiblatnya satu, niatnya sama, satu untuk menyembah Allah. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat manusia. Menjadi umatnya Nabi Muhammad. Untuk menyembah Allah. Hanya itu kita punya hidup. Maka di 10 hari ini kita wajib konsentrasi membersihkan rohani kita, batin kita. Hanya untuk menyembah Allah. Kalau kita lengah selama ini, kita kembali kepada Allah. Khususnya di 10 hari itu ada hari Jumat. Ya, hari kebahagiaannya umatnya Nabi Muhammad. Di dalam hari Jumat itu ada waktu-waktu yang mustajab doa. Kita harus cerdas, umatnya Nabi Muhammad harus cerdas memilih waktu dalam kehidupan ini. Kita minta kepada Allah supaya kita nantinya kembali diterima oleh Allah, mendapatkan keridhaannya Allah, dibersihkan batin kita dari segala macam pikiran-pikiran yang akan menyebabkan kita yang seharusnya menyatu sebagai umatnya Nabi Muhammad, lalu kita terpecah belah tanpa ada rasa. Bahkan apalagi munculnya kebencian-kebencian satu sama lain. Kita lengah di situ. Bahkan muncul kesombongan-kesombongan siapapun itu. Rasa paling bersih, rasa paling suci, rasa paling berilmu, rasa paling terhormat, rasa mendapatkan jabatan-jabatan dan sebagainya. Ini 10 hari yang diberikan oleh Allah
untuk kita tafakur, untuk kita memikirkan perjalanan hidup kita ke depan. Mau kemana kita ini? Itu perjalanan hidup yang harus selalu kita ingat-ingat. Karena Rasulullah Muhammad SAW ini selalu mengingatkan itu. Memberikan contoh, memberikan teladan, kasih sayang. Bahkan orang-orang yang belum bersahadat pun dicintai oleh Nabi Muhammad. Diminta oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah. Supaya mereka mendapatkan hidayah. Lalu bayangkan kalau sampai ada umatnya Nabi Muhammad yang terpecah belah. Orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Yang sudah diberi hidayah oleh Allah. Yang sudah dijadikan oleh Allah umatnya Nabi Muhammad. Lalu kita satu sama lain berpecah belah. Satu sama lain lupa kepada Allah. Satu sama lain lupa bahwa kita ini saling menyintas bersaudara. Bukankah golongan muhajir pada saat hijrah meninggalkan keluarganya, anak-anaknya, hartanya, rumahnya. Mereka mendatangi tempat Ansor, Madinatul Munawwarah. Dipersatukan oleh Allah, disatukan oleh Muhammad Rasulullah. Satu saudara, mereka melepaskan apapun yang mereka miliki untuk menyatu dalam satu kesatuan di bawah benderanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Ini yang harus kita jaga. Mereka datang dengan segala macam pengalaman hidupnya. Orang Madinah pengalaman hidup sama sukunya. Orang Bani Hasim, orang suku Quraisy, mereka datang ke Madinah tanpa membawa apa-apa, hanya membawa iman. Kita seharusnya belajar dari situ. Saat ini kita melihat dengan kemudahan teknologi, kita bisa melihat umat Islam dari mana-mana. Mereka melepaskan baju-bajunya. Mereka seragam menggunakan pakaian ihram untuk menyatakan keimanannya kepada Allah. Untuk mempraktekkan, menunjukkan kepada manusia sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mereka satu walaupun dari tempat yang berpencar-pencar. Ini pentingnya kita meneladani orang-orang yang berhaji, yang kita dibukakan pintu oleh Allah dengan teknologi. Kita bisa mengikuti orang-orang yang nantinya pada saat wukuf di Arafah. Mereka sujud kepada Allah, mereka menangis kepada Allah, mereka mengangkat tangan kepada Allah. Kita yang dari tempat yang dimanapun kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama mengangkat tangan kita kepada Allah. Untuk sama-sama menangis, mendoakan dimanapun umatnya Nabi Muhammad. Dan Allah seringkali memberikan pelajaran kepada umat manusia. Ada tempat-tempat yang diberikan kenikmatan. Ada tempat-tempat yang diberikan oleh Allah kesulitan dalam hidupnya. Itu untuk kita saling satu menyatu. Untuk saling kita mengenal. Saling kita mendekat. Alangkah malunya kita nanti pada saat kita dibangkitkan oleh Allah. Pada saat Yaumul Mahsyar. Kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada saat hari hisab, kita bukan menampakkan lagi kesatuan, tapi kita terpencar-pencar. Kita saling membenci satu sama lainnya. Kita sibuk mencari kekurangan-kekurangan sesama kita. Padahal kita belum tentu orang yang paling selamat. Ini 10 hari ini kita tafakur, betul-betul tafakur kepada Allah. Yang mana lalu-lalu ini kita tutup. Kita minta kepada Allah. Supaya dibersihkan semua yang kita punya salah. Allah berjanji, jangan pernah putus asa akan rahmatnya Allah. Jangan putus asa akan kasih sayangnya Allah. Kita minta kepada Allah. Yang lalu kita tutup. Amalan-amalan kita yang lalu, yang kita lupa, niat untuk Allah, kita perbaiki sekarang. Kita sebut kepada Allah. Kalau kita ada berdosa sesama kita satu sama lain, kita minta kepada Allah. Supaya siapapun yang kita pernah berdosa kepada Allah, supaya diampuni oleh Allah. Itu cara kita memperbaiki diri kita. Kemudian kepada Allah. Selama ruh masih ada dalam diri kita ini. Selama nafas masih ada. Orang yang minta maaf kepada Allah akan diampuni oleh Allah. Walaupun dosanya menuju langit dan bumi. Bagaimana karena kita minta maaf kepada Allah? Alhamdulillah. Orang-orang yang berada di wukuf nanti. Kita sama-sama minta kepada Allah. Mereka di situ bersatu, menangis kepada Allah, mengangkat tangannya. Bahkan orang-orang yang saat ini sudah di alam barzah. Ya, Rasulullah memberikan pelajaran pada saat Mi'raj. Bertemu dengan para nabi-nabi. Mereka bertemu.
orang-orang yang berada di alam barzah, para wali-walinya Allah, para nabi-nabi. Mereka, kita yakin mereka juga mengangkat tangan kepada Allah untuk mengikuti orang-orang yang wukuf. Itu kesempatan kita berpuasa, kita angkat tangan kepada Allah. Kita doakan mereka yang ada saat itu di wukuf Arafah supaya dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Kita tidak tahu permintaan mereka. Mereka punya hajat, mereka punya kebutuhan. Dan kita pun punya kebutuhan, punya hajat. Kita minta kepada Allah supaya hajat-hajat mereka dikabulkan, maka Allah akan mengabulkan hajat kita sebelum hajat mereka dikabulkan oleh Allah. Dan Allah Rabbul Alamin, Allah ini sangat cinta kepada manusia. Allah memberikan kesempatan kepada manusia yang terus menerus. Dan Allah merawat manusia terus menerus. Kita tidak mungkin bisa menghirup napas ini kalau tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Kita tidak bisa menghirup apapun, merasakan nikmatnya lidah ini kalau tidak diberi kesempatan oleh Allah. Karena itu, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah, manfaatkan kesempatan ini. Dekati Allah, sedekat-dekatnya. Datangi Allah melalui pintunya. Muhammad Rasulullah SAW. Kita pelajari 10 hari ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW menegakkan bendera asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Bagaimana cintanya Nabi Muhammad mengurusi umatnya. Tanpa letih Rasulullah SAW mengurusi umatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah para jamaah. Ini yang pertama yang mesti kita pikirkan. Yang pertama mesti kita rencanakan. Hidup ini bukan sembarangan. Kita diberikan umur oleh Allah untuk merencanakan umur kita ini. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang merencanakan kehidupannya. Kemana kita nantinya? Itu yang harus kita rencanakan. Kita sebentar lagi, kita tidak tahu. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Itu sebentar di hadapan Allah. Kita akan masuk ke alam barzah, alam penantian. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di situ. Tergantung kebersihan rohani kita ini. Rohani kita ini yang dirawat harusnya. Bagaimana merawat rohani ini? Ada Muhammad Rasulullah SAW. Sambungkan hati kita ini dengan Rasul Muhammad SAW. Yang banyak bersolawat. Yang banyak mengikuti Rasulullah SAW. Yang banyak meneteskan air mata. Nabi Muhammad ini yang paling sering meneteskan air matanya sujud kepada Allah. Bahkan dalam riwayat sampai kakinya bengkak. Manusia suci. Manusia yang kehidupannya hanya untuk memikirkan bagaimana menyampaikan risalah, amanah yang diberikan oleh Allah. Dan kita mestinya mengakui. Kita mestinya bersahadah. Bukan cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kita ucapkan kepada Allah. Ya Allah, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan amanatnya. Telah menyampaikan wahyunya. Dan itu ditanya oleh Rasulullah pada saat haji wada, haji yang terakhir. Dan semua umat dikumpulkan oleh Rasulullah untuk bersaksi bahwa Rasul Muhammad SAW telah menyampaikan amanat ya Allah. Kita bersaksi, harus bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah menyampaikan amanatnya Allah. Ini harus kita ucapkan, harus kita ajarkan. Karena orang yang bersaksi ini, dia akan selamat. Dan dia akan takut untuk berbuat salah. Dan yang dipikirkan hanya dia bagaimana menggembirakan Nabi Muhammad. Apa yang bisa menggembirakan Nabi Muhammad? Kita jaga lisan kita. Kita jaga mata kita. Kita jaga telinga kita. Kita jaga tangan kita. Kita jaga kaki kita. Dan utamanya adalah kalbu kita ini, batin kita ini. Jangan sampai kita punya rasa kesombongan, takabur, kebencian, iri, hasud, dan sebagainya. Itu semua akan menyebabkan pada saat sakaratul maut kita akan kesulitan. Akan menyebabkan kita mengalami kegelapan di alam barzah. Apalagi nanti akan dibangkitkan oleh Allah, kita dalam keadaan yang gelap gulita. Ini yang penting sekali lagi. 10 hari ini kita renungkan itu. Kita pikirkan itu. Yang banyak baca Quran, yang banyak sholawat, yang banyak zikir kepada Allah, yang banyak sedekah, yang banyak sujud, yang banyak puasa.
Dan yang paling penting, amalan itu tergantung niat. Apapun yang kita pikirkan tergantung niat kita. Ini kuncinya dalam kehidupan. Niat itu akan menyebabkan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Niat yang ikhlas, yang jujur hanya untuk Allah. Adapun niat selain itu adalah amalan-amalan yang sia-sia. Mudah-mudahan ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ilham, menjaga kita ya dari segala macam kemaksiatan, kedengkian, kesombongan, dan semua yang Allah tidak ridho. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah membersihkan batin kita ini sebersih-bersihnya. Sebagaimana kita minta kepada Allah, sebagaimana Allah menjaga batinnya Nabi Muhammad SAW. Ini kita minta kepada Allah. Ya Allah, bersihkan kalbu ini sebagaimana engkau menjaga kalbunya Nabi Muhammad SAW. Sucikan batin ini sebagaimana engkau mensucikan keluarganya Rasulullah Muhammad SAW. Itu permintaan kita. Al-Quran ini meriwayatkan itu untuk kita minta. Apapun doa-doa yang ada di Al-Quran itu, doanya nabi-nabi, itu adalah pelajaran kita supaya minta seperti itu. Juga permintaannya Nabi Muhammad. Banyak. Hadis-hadisnya banyak. Kita cari. Yang penting kembali lagi adalah niat. Siapa yang paling niatnya paling suci untuk Allah? Nabi Muhammad. Karena itu yang paling gampang. Ya Allah, saya minta kepadamu sebagaimana nabimu mohon kepadamu. Saya niat ya Allah seperti niatnya nabimu Muhammad SAW. Ya Allah berikan ilham supaya saya berniat seperti niatnya nabimu Muhammad SAW. Ya Allah sucikan batin ini sebagaimana engkau mensucikan batinnya Nabi Muhammad. Sahabat-sahabatnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, ahli baitur Rasul Muhammad SAW. Kemudian kita minta kepada Allah. Ya Allah sucikan batin ini supaya kita bisa saling menyintai sesama umatnya Nabi Muhammad. Lalu kita angkat tangan. Kita minta ya Allah. Umatnya Nabi Muhammad saat ini menjalankan perintahmu, menjalankan rukun Islam. Ya Allah kabulkan mereka semua. Ya Allah terimalah doa-doanya mereka. Ya Allah selamatkan mereka dari segala macam hal-hal yang membatalkan amalan-amalannya. Ya Allah pulangkan mereka, terimalah mereka kembali kepada keluarganya membawa iman, membawa ketakwaan. Ya Allah pertemukan mereka nantinya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah saat sakaratul maut mudah-mudahan mereka bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Insya Allah doa-doa semacam itu akan menyebabkan kita digolongkan oleh Allah orang yang semacam itu. Seperti kita minta kepada Allah supaya menikmati kehidupan seperti nikmatnya sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad hidup bersama Rasulullah. Minta yang kuat. Minta kepada Allah, ya Allah izinkan kalau sahabat-sahabatnya Rasulullah bisa duduk bersama Rasulullah, bisa melihat wajah Nabi Muhammad, bisa melihat bagaimana indahnya senyuman Rasulullah. Kita minta kepada Allah, ya Allah dengan kemuliaanmu, dengan rahasia-rahasia asma-mu, dengan kesucian nabimu, dan dengan doanya orang-orang yang kau terima ya Allah. Izinkan mata ini, kalbu ini, merasakan nikmatnya, menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah di 10 hari ini, kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Allah, yakin Allah akan memberi. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini manfaat untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk saya sendiri, untuk keluarga, untuk keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah menyatukan batinnya umatnya Nabi Muhammad. Walaupun saat ini masih belum dalam satu kesatuan. Insya Allah pada saat sakaratul maut, pada saat nanti di yaumul mahsyar akan disatukan oleh Allah dalam ampunan dengan bendera dan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan terutama untuk mengingatkan kita di 10 hari ini kita tafakur memikirkan sebagaimana Allah mengajarkan dalam Al-Quran. Allah menciptakan manusia ini dari tangannya Allah. Ini para ahli tafsir yang memahami. Dan kita yakin bahwa Allah yang menciptakan kita ini awal muasal manusia dari tangannya Allah. Artinya Allah memuliakan manusia
dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian Allah memberikan pelajaran dalam Al-Quran. Ada makhluk yang hidup sebelum kita, sebelum manusia. Ada malaikat yang diciptakan dari nur. Ada makhluk juga yang diciptakan dari api, dari asap. Golongan iblis dan sekutunya. Pada saat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, menciptakan manusia, Allah memerintahkan untuk sujud. Setelah Allah meniupkan ruhnya kepada Nabi Adam, Allah memerintahkan kedua makhluk yang sudah ada itu untuk sujud kepada Allah. Untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud dalam arti menghargai, menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat seketika sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena ini perintahnya Allah. Menghormati, menghargai ciptaannya Allah. Dan nur yang Allah, ruh yang Allah ciptakan pada Nabi Adam. Tetapi iblis, dia tersungkur karena kesombongannya. Dia menolak dan terlaknat. Kesombongannya yang menyebabkan dia merasa lebih unggul dari Nabi Adam. Merasa lebih awal daripada Nabi Adam. Merasa lebih suci daripada dan merasa lebih kuat apapun macam-macam. Ini asal muasal kebahayanya orang-orang yang lengah mengikuti cara-cara yang disampaikan, yang diingatkan oleh Allah. Bahwa iblis ini terlaknat karena kesombongannya. Dan iblis dendam kepada manusia karena dia terusir, terlaknat. Karena itu iblis akan selalu datang menggoda manusia dari kanan, kiri, atas, bawah, muka, belakang. Terus menerus hanya untuk satu. Menyebabkan manusia ragu-ragu, lalu takabur, lalu sombong. Apa kesombongannya iblis? Dia merasa lebih bagus, merasa lebih suci, merasa lebih kuat, merasa lebih paham. Dan seluruh rasa-rasa itu yang membangkitkan kesombongan. Sekarang ini kita bisa memperhatikan banyaknya orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa punya derajat, punya kelebihan, merasa lebih sukunya, lebih bagus, dan macam-macam. Semua kalau kita renungkan itu adalah takabur, kesombongan. Dan itu pasti di belakangnya ada bisikan-bisikan was-was dari iblis yang menyebabkan manusia tersungkur di situ. Manusia bisa terlaknat di situ. Semakin dia sombong, semakin terlaknat. Obatnya cuma satu. Tafakur, merenung, taubat kepada Allah, bersahadat, lalu kita mendekati caranya Nabi Muhammad. Bahwa kita ini bukan apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Setan iblis itu, walaupun sombong, dia masih nyebut sama Allah. Ya Rabbi, wahai sembahan, segala sembahan. Masih menyebut asmanya Allah. Waktu iblis mau membuat manusia was-was, mau mengajarkan kesombongannya kepada manusia, ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskan banyak ayat-ayat yang membawa manusia masuk ke neraka karena kesombongan. Sehingga manusia akan mencari kelemahan satu sama lain dengan takabur itu. Orang-orang yang walaupun amalannya seolah-olah mendekat kepada Allah, tapi kesombongannya itu akan menyebabkan dia terlaknat oleh Allah. Iblis itu kenal Allah, iblis tahu Allah, minta kepada Allah, minta izin kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Tapi karena kesombongannya terlaknat. Siapapun yang ada rasa kesombongan, maka dia akan terlaknat. Karena sombong ini adalah katanya hadis bahwa ini selendangnya Allah. Yang boleh sombong cuma Allah. Manusia tidak punya hak untuk sama sekali. Makhluk tidak punya hak apapun untuk sombong, takabur. Karena dia adalah ciptaannya Allah. Pemiliknya Allah. Semuanya miliknya Allah. Sehingga siapapun yang merasa, walaupun dia merasa sebagai umatnya Nabi Muhammad, merasa sebagai orang-orang ulama, merasa orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, tapi dia punya rasa kesombongan, takabur, meremehkan orang, akan menyebabkan timbulnya fitnah, maka dia akan terlaknat. Siapapun. Sebaliknya, orang yang selalu menjaga dirinya, orang yang tawadu, orang yang selalu mendekat kepada Allah, orang yang khawatir bahwa dia punya rasa ini masih belum sempurna menyembah Allah,
Orang yang khawatir karena diawasi oleh Allah. Orang yang khawatir karena dia semuanya ini diberi oleh Allah. Ilmunya, matanya, telinganya, tangannya, hartanya, semuanya diberi oleh Allah. Orang-orang yang khawatir nanti pada saat ditanya oleh Allah. Orang-orang itu akan selamat. Apalagi orang-orang yang selalu mendekat kepada Rasulullah. Dia tidak bakal memikirkan orang lain. Dia akan sibuk mengurus dirinya sendiri. Orang-orang itu akan ditanya oleh Allah. Yang ditanya keluarganya dulu nanti. Setelah menyelamatkan dirinya, keluarganya. Dan tidak akan ditanya yang lain-lain nanti dulu. Ini dua ini akan ditanya dirinya, anfus, nafasnya, jiwanya, rohnya, dan keluarganya. Untuk ditanya, sudah menjalankan belum supaya jangan sangat masuk neraka. Ada kesombongan apa tidak dalam keluarganya, dalam lakunya, dalam pribadinya. Ini bahaya yang harus kita jaga. Jangan sampai kita nantinya sudah diberi pelajaran oleh Allah, ada makhluk yang terlaknat karena kesombongannya. Kesombongan ini dari prasangka. Dia berprasangka. Padahal dia tidak punya ilmu di situ. Yang ada prasangka saja. Iblis itu tidak punya ilmu. Dia prasangka kepada Allah. Berprasangkanya kepada Allah. Nah ini iblis akan menyesatkan manusia dengan prasangka-prasangkanya. Sampai manusia ini mengikuti caranya iblis. Terlaknat. Dan iblis tidak akan tanggung jawab nantinya di Yaumul Mahsyar. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Ini tambahan yang ingin saya sampaikan. Dalam 10 hari bulan Zulhijjah ini, kita merenung kepada Allah. Kita menjaga batin kita. Jangan sampai ada kesombongan. Bersihkan diri dari kesombongan, takabur dan sebagainya. Kita tidak punya apa-apa. Semuanya dari Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.